Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai materi, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenaga kerjaan, dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebelum kalian menyimak video ini, pastikan kalian sudah menyimak video sebelumnya. Pada video sebelumnya kalian telah mempelajari pengertian tenaga kerja. Tentu kalian masih ingat pengertian tenaga kerja bukan? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang maupun jasa, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan orang lain. Berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, tenaga kerja terdiri atas 3 jenis, antara lain, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari sekolah atau pendidikan formal maupun non-formal. Contoh tenaga kerja terdidik adalah guru, dosen, pengacara, dokter, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dinamakan dengan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari pengalaman. Contohnya, sopir, montir, dan koki. Adapun tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan secara khusus untuk melakukan pekerjaannya. Contoh, kuli panggul, kuli bangunan, dan buruh tani. Dari penjelasan tersebut kalian telah memahami jenis-jenis tenaga kerja. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai masalah ketenaga kerjaan, mari kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini seharusnya bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi. Namun, jika kita lihat hingga hari ini, masih saja terdapat berbagai masalah yang menyangkut ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia diantaranya, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah, bisa dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Kualitas pendidikan yang rendah mengakibatkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini tentu akan berakibat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah pula. Minimnya penguasaan ilmu dan teknologi, akan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sehingga, akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas produksi barang dan jasa. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya angkatan kerja tidak diimbangi jumlah lapangan pekerjaan tersedia. Kondisi ini menyebabkan masalah bagi pembangunan ekonomi. Angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja akan menyebabkan pengangguran. Tingkat upah rendah. Salah satu masalah yang sering terjadi pada kaum buruh yaitu rendahnya gaji yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Dengan upah rendah, kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya juga rendah. Akibatnya, kinerja tenaga kerja menurun. Tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata. Pulau Jawa saat ini menjadi pusat pekerja di mana hampir setiap orang bercita-cita bekerja di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan persebaran tenaga kerja di Indonesia tidak merata dan menimbulkan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan karena semakin banyak persaingan. Masalah ketenaga kerjaan lain juga masih dialami Indonesia, misalnya, kesehatan dan keselamatan kerja belum optimal, permasalahan TKI di luar negeri, PHK, dan lain sebagainya. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia harus memiliki kualitas yang tinggi agar dapat bersaing di bursa kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu
meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memaksimalkan peran balai latihan kerja, menyelenggarakan program pemagangan, mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan berkala, dan memberikan bonus dan sanksi. Sekian pembahasan materi pada video kali ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.